Cara gampang untuk ngerjain literasi bahasa Inggris di UTBK 2023. Seperti apa soalnya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Lagi yuk kita ngomongin tentang prediksi soal literasi bahasa Inggris. Nah, di part kali ini seperti biasa kakak udah ada beberapa contoh soal ya yang nanti kita bakal coba untuk jawab. Dan di akhir seperti biasa ada satu soal buat kalian latihan. Kalau tahu jawabannya langsung komen di bawah ya. Oke, ini udah ada bacaannya untuk soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kita langsung lihat nomor 1 di sini soalnya tentang main idea. The main idea of paragraph 3 is bla bla bla. Oke, jadi ini nyari tentang ide pokok ya dari paragraf 3. Seperti biasa kalau ide pokok gimana cara nyarinya? Sebenarnya gampang aja, kita bisa lihat dari kalimat utama ya. Atau kalau misalkan mau lebih singkat lagi, kalau teman-teman udah cepet gitu bacanya bisa dari topik. Nah, kalimat utama di sini biasanya kalau nggak di awal, di akhir paragraf ya. Oke. Nah, sekarang untuk paragraf 3 berarti kita lihat di ini ya, ini paragraf 3 ya. Oke, berarti boleh teman-teman baca kalau di sini kebetulan ide pokoknya ada di awal ya, kalimat utamanya ada di awal. Nah, di sini ada in 1964 ya, di tahun 1964 Moog itu di sini karena dia kapital jadi nama orang kemungkinannya. Kalau kita lihat di sini ada Robert Moog ya. Oke, jadi Robert Moog ini begin collaboration ya, memulai sebuah kolaborasi with American composer and organist Walter Carlos yang sekarang disebut sebagai Wendy Carlos. Oke, jadi dia memulai satu kolaborasi dengan salah satu komposer di Amerika ya, dan juga pemain tunggal organ gitu ya. Mungkin kalau di kita suka disebut organ tunggal, namanya Walter Carlos ya, atau Wendy Carlos. Oke, jadi ini ngomongin tentang kolaborasi, intinya kayak gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini cari aja yang ngomongin tentang kolaborasi topiknya atau ide pokoknya. Ini harusnya ada T-nya ya, agak typo sedikit ya. Nah, ini kan ada collaboration, ini juga ada collaboration ya. Berarti antara A sama D. Yang lainnya udah pasti salah ya. Oke. Nah, kita lihat kalau yang A dia bilang the Moog's collaboration in the music field. Kalau yang D, the collaboration of the Moog with music group. Kalau misalnya yang D itu ada kata-kata music group. Kan tadi kita nggak ngomongin kelompok musik ya, kita ngomonginnya itu tadi ada organist ya, sama ada komposer. Jadi lebih ke sini, music field, di bidang musik, nggak tergantung sama kelompok musik gitu ya. Jadi jawabannya yang betul yang A gitu. Oke? Nah, sekarang kita ke nomor 2. Di sini nomor 2 soalnya the passage describes theremin as a or an. Oke, jadi di sini ada kata theremin. Nah, theremin itu digambarkannya seperti apa sih di dalam bacaan? Berarti kita tinggal cari aja kata kuncinya theremin. Theremin itu ada di mana? Theremin itu ada di paragraf 1 ya. Ini di bagian sini. Oke, berarti kalau misalnya kita udah tahu keywordnya, kita bacanya dari belakang ya. Kita baca kalimat ini secara lengkap berarti dari sini ya. Ini sini ada kata-kata he became fascinated with electronics as a teenager. Jadi dia sudah mulai tertarik dengan hal-hal elektronik gitu ya pada saat dia remaja gitu. Nah, terus di sini ada kata-kata particularly, khususnya an early electronic musical instrument called the theremin. Terutama gitu ya, atau khususnya sebuah instrumen musik di awal, berarti mungkin ini instrumen yang muncul di awal banget ya, berarti kalau kita bilang bukan modern ya, yang lebih kuno gitu ya. Namanya apa? Namanya theremin. Berarti theremin itu adalah sebuah ini ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini, music instrument.
Dan tadi ada kata elektronik ya, karena dia suka hal-hal yang berbau elektronik. Jadi ini adalah instrumen musik yang sifatnya itu benda elektronik. Jadi ada kata-kata di sini electronic music instrument. Ditambahin ada kata initial. Initial itu artinya awal ya, atau bisa dibilang barang kuno. Mungkin bisa dibilang yang pertama kali gitu ya, versi pertama dari instrumen itu adalah si alat theremin tadi gitu ya. Bukan ngomongin ini, bukan juga ngomongin yang replicate ya. Oke, yang D ini agak mirip-mirip tapi awas kebalik ya. Kalau di sini dia bilangnya instrument of electronic tool. Kita bukan ngomongin electronic tool ya. Ini kurang kata-kata tadi inisialnya juga ya. Jadi ini salah dan kita nggak ngomongin minimum juga ya. Oke, sekarang kita ke nomor berikutnya, itu tadi nomor 1 dan 2. Nomor 3 sekarang. Di sini ada according to the passage, all of the following are true about the Moog except. Di bawah ini adalah kalimat atau pernyataan yang benar tentang Moog kecuali ya. Berarti kalau kayak gini sebenarnya gampangnya tinggal kita cek and recheck aja ya. Dari yang A misalnya di sini kata kuncinya apa? Invented ya. Ditemukannya oleh siapa? Oleh Robert Moog. Sebenarnya tadi kita udah bilang ya Robert Moog, tapi kita lihat dulu di sini. Moog yang ditemukan itu maksudnya adalah Moog synthesizer. Ini tuh alat ya teman-teman, ini alat musik. Nah, apakah benar dia ditemukan pertama kali, diciptakan pertama kali sama si Robert Moog? Ya, ini ada kata-katanya sih sebenarnya di sini. Robert Moog was an American inventor who developed the Moog synthesizer. Inventor itu kan berarti penemu ya. Jadi udah pasti Moog synthesizer-nya ditemukan oleh Robert Moog ya. Berarti yang A itu benar. Kita cari yang salah ya karena except di sini kecuali. Oke. Yang B ada tahun, katanya pertama diintroduce-nya, dikenalkannya itu tahun 1964. Berarti cari aja 1964. Sini ya. Nah, berarti kita lihat ini kalimatnya dari sini. Moog introduced the prototype Moog synthesizer at a convention in 1964. Berarti di sini dia bilang si Robert Moog pertama kali mengenalkan prototype ya, model dari si Moog synthesizer-nya itu dalam sebuah pertemuan di tahun 1964. Berarti ini betul ya. Terus kita lihat sekarang yang C. It initiated new technology which was smaller and cheaper than previous. Jadi ini sebuah penemuan teknologi baru yang dibuat lebih kecil dan lebih murah daripada sebelumnya. Berarti kita cari kata small dan cheap boleh. Itu ada di paragraf 2 teman-teman ya. Ini ada small sama cheap. Teman-teman boleh baca dari kalimat lengkapnya sih ya. Jangan sepotong-sepotong takutnya salah nanti ya. Ini dari sini nih. The device represented a significant advance over previous electronic synthesizer. Oke, jadi ini alat yang merepresentasikan perkembangan yang cukup signifikan daripada alat elektronik sebelumnya. Jadi si synthesizer Moog ini sebuah perkembangan yang baru dan cukup bagus gitu ya. Kenapa? Karena because di sini ada its use of new semiconductor technology. Oke, semikonduktornya itu dibuat, di sini ada kata-kata which made smaller dan cheaper. Berarti ini kata kuncinya udah bener ya. Berarti yang C itu juga betul. Nah, sekarang kita yang D. It was the first synthesizer in the world. Itu adalah synthesizer pertama yang ada di dunia. Kita lihat di sini kata-kata world ya. Apakah dia betul yang pertama di dunia? Teman-teman bisa lihat di paragraf 1 di sini ada kalimat it was one of the first synthesizers to gain widespread use as a musical instrument. Jadi itu adalah salah satu dari synthesizer pertama yang digunakan untuk menyebarkan instrumen musik berarti di dunia gitu kan ya. Cuman teman-teman itu di situ kata-katanya salah satu dari yang pertama. Berarti ada yang lain dong. Nah, kalau ada yang lain itu kita lihat dulu periodenya dia duluan atau yang lain. Ini ada dikuatkan lagi pernyataannya di yang tadi sebenarnya yang kita bilang smaller sama cheaper. Kan itu adalah sebuah perkembangan yang cukup signifikan tadi ya. Kalau dia dibuat smaller, ada gitu ya belakangnya, itu tuh menunjukkan perbandingan teman-teman. Dan ini juga ada kata-kata than earlier machine. Jadi ini dibandingin sama mesin atau mungkin alat musik yang sebelumnya. Artinya ini pasti bukan yang pertama banget ya. Jadi kata-katanya kalau di sini it was the first itu kurang tepat. Kalau mau ya it was one of the first itu masih boleh lah gitu ya. Jadi jawaban yang salah berarti yang D. Kalau yang E ini betul ya. It used
as musical instrument, digunakan sebagai instrumen musik gitu ya. Jadi yang salah yang D. Oke? Itu untuk nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Ini the paragraph following. Follow itu apa? Mengikuti ya. Jadi paragraf selanjutnya, following the passage most likely discusses bla bla bla. Oke, kalau kita pengen bikin paragraf selanjutnya yang nyambung sama bacaan ini, kira-kira bakal ngomongin tentang apa? Gampangnya gini teman-teman. Ini kan ada paragraf 1, 2, 3 ya. Berarti kita mau bikin paragraf keempat di bawah nih ya. Kalau pengen nyambung, berarti kan kita harus tahu ide pokok dari kalimat sebelumnya itu apa. Biasanya, kalau misalkan mau nyambung kayak gitu, kita lihatnya itu di kalimat terakhir. Kalimat terakhir ini tentang apa? Kalimat terakhirnya itu di sini, a Moog synthesizer was also prominently featured on the soundtrack to the movie A Clockwork Orange in 1971. Jadi ini sebenarnya masih ngomongin tentang kolaborasinya si Moog synthesizer yang dia itu dipakai dalam sebuah soundtrack gitu ya. Berarti kan dalam sebuah musik di sebuah film, nama filmnya itu ada Clockwork Orange gitu ya. Kita lihat di sini, berarti kan selanjutnya kurang lebih akan ngomongin tentang bagaimana penggunaan Moog synthesizer di soundtrack ataupun di ya dunia musik yang lain gitulah ya. Kalau kita lihat di sini, yang A nih, ini kan tadi ada kolaborasi juga nih Kak. Oke, ada kolaborasi, tapi di sini dia bilang between Moog and other musician. Kebetulan di sini nggak ngomongin tentang musisi. Di sini kan masih ngomongin seputar film ya, soundtrack film ya. Jadi yang A itu kurang tepat ya. Terus kita nggak ngomongin tentang ini description of compact and portable mini Moog, kita nggak ngomongin itu. Terus juga yang E itu mungkin benar ya, the soundtrack to the movie. Cuman ini tuh kurang lengkap. Apanya yang berkaitan sama soundtrack movie itu? Ini nggak ada. Kan kita di sini lagi ngomongin apa? Poin pentingnya. Synthesizer-nya kan, Moog synthesizer. Jadi harus ada Moog synthesizer-nya. Kalau yang ini tuh nggak ada Moog-nya. Jadi salah ya. Berarti antara C sama D. Yang C dia bilang improvement, perkembangan. Yang D dia bilang trend in the music industry. Ngomongin tentang tren di industri musik. Tren itu apa? Kayak keterlibatannya si synthesizer di industri musik. Cuman, coba deh teman-teman lihat lagi di sini. Ini tuh cuma synthesizer aja, Moog-nya itu nggak ada. Berarti kalau dia cuma bilang synthesizer, ini merujuknya ke secara umum, bukan cuma synthesizer si Moog aja. Semua synthesizer di dunia berarti. Ya udah, berarti yang D juga salah. Ya, berarti yang di sini yang bisa kita ambil yang C, karena dia yang paling lengkap. Improvement itu kan perkembangan. Salah satu perkembangannya adalah dengan dia masuk ke dalam industri musik gitu. Siapa yang masuk ke dalam industri musik? Ya Moog synthesizer-nya ya. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau jawab, dicek lagi ya di bacaannya itu lengkap atau enggak ya. Oke, nah ini untuk soal yang terakhir bisa teman-teman jawab. Di sini soalnya the pronoun it in paragraph 2 refers to apa? Jadi kata ganti it di paragraf 2 itu menunjukkan kemana sih gitu ya. Nih aku bantuin, paragraf 2 it-nya itu ada di sini. Nah, silahkan teman-teman cari tahu ya, terus jawab di kolom komentar. Nanti kalau misalkan jawabannya betul ataupun salah, nanti kita bakal reply lah ya, jadi bisa belajar semuanya, oke? So, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah!